Oke, selamat pagi. Ya, anak-anak, apa kabarnya? Baik, Pak. Semua sehat, kah? Sehat, Pak. Mana Tatu? Ada? Oke. Pak Guru minta buku satu dulu. Absennya? Ini toh? Ya, Pak. Tadi sudah absen? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke. Siapa? Dengan? Asmiranti, oke. Asmiranti pimpin doa. Bisa toh? Ya. Semua bersikap doa untuk kita berdoa. Oke, terima kasih Asmiranti. Ya. Masih ingat toh kenapa kita harus berdoa kalau kita mulai pelajaran? Alasannya? Ya? Semuanya lancar. Apa lagi? Hah? Supaya apa lagi? Hah? Kenapa siapanya? Supaya? Semuanya. Kenapa Anjal? Supaya ada semangat belajar. Oke, bagus. Tadi sudah absen ya? Yang alfa banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang alfa ya? Ush. Efran. Alfa toh? Jody. Loda. Novita? Oh, Novita Sari ya. Oris. Kayaknya aduh. Samuel juga ya? Dengan Cynthia. Rambuau. Oh iya. Oke. Tapi sebagian besarnya Pak masuk toh? Ya, Pak. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mungkin kalau masih ada sampah-sampah yang sisa makan tadi jam istirahat, silakan diangkat, lalu dibuang di bak sampah ya. Nah. Ada bak sampah depan toh? Ya, ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Begitu. Ya toh? Kan hanya hewan saja yang tidur di mana, dia buang kotoran di mana gitu kan? Di tempat yang sama semua. Kalau kita manusia yang punya akal budi, punya otak yang Tuhan kasih, ya kita pakai dengan baik toh. Kan tidak nyaman kalau misalnya kau sementara belajar, sampahnya berserakan. Itu pintu jangan lupa ditutup ya. Pintunya tutup. Oke. Thank you. Ya. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Apa ya? Materi minggu lalu? Hah? Interaksi sosial? Iya. Yang kita belajar adalah tentang apa kemarin? Lalu dan 4 ciri-ciri interaksi sosial. Oke, betul. Masih ingat ada berapa syarat interaksi sosial? 4. 4 atau 2? 2. Kalau syaratnya 2 ya. Yang pertama dan komunikasi sosial. Terus kalau untuk masalah apa ciri-cirinya ada berapa ciri-ciri? 4. Apa saja? Ya, oke. Yang kedua? Timbal balik. Yang ketiga? Komunikasi. Simbol-simbol atau dalam hal ini dia harus menggunakan bahasa. Ya toh? Yang keempat adalah satu orang saja. Coba Lindi. Apa yang keempat? Adanya tujuan-tujuan terbentuk terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Artinya dia ada
Apa istilahnya? Dia ada tujuan yang mereka ingin capai. Begitu. Syarat titik yang keempat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kalau teman-teman masih ingat. Ya, anak-anak. Tadi itu betul sudah materi yang minggu lalu. Tapi materi saat ini adalah tentang bukan. Ini dia. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ini yang kita belajar sebentar. Bentuk-bentuk interaksi, betul ya? Ingat toh? Guru omong awal ini ada interaksi sosial yang positif dan ada yang negatif. Nah, sebentar itu yang akan kita belajar. Itu yang kita belajar. Kita akan cari tahu yang mana yang positif. Positif kan yang baik toh? Nah, dan yang mana yang negatif atau yang buruk. Seperti apa sebentar. Nah, dan yang positif apa-apa saja. Contohnya juga apa-apa saja. Nanti itu yang kita belajar. Itu yang kita belajar. Kita cari tahu apa-apa yang termasuk dalam interaksi sosial yang positif dan apa-apa saja yang masuk dalam interaksi sosial yang negatif. Dan contohnya masing-masing. Begitu ya? Nah, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan ini yang kita perlu jawab, yang akan sebentar akan mendorong kita dalam materi yang kita belajar. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang bisa mengerjakan pekerjaan yang berat sendirian? Ayo angkat tangan. Hah? Angkat traktor bisa sendiri? Hah? Bisa? Kerja sawah 1 hektar sendirian bisa? Atau kalau pikul agar yang kita di laut? Ya kalau agar yang gini bisa. Tapi kalau sudah lonjor 3 lonjor, pikul sendiri. Tidak bisa toh? Berarti kita harus butuh orang lain. Oke, kenapa kita sebut orang lain? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita sebut orang lain dalam bekerja? Siapa? Agar cepat sampai bisa. Marvel? Ya maksudnya kenapa kita sebut orang lain? Supaya cepat selesai. Apa lagi? Bisa membantu, artinya kita lebih hemat waktu begitu ya? Aspiranti, kenapa kita sebut orang lain kalau kita bekerja? Supaya yang berat dia menjadi ringan menjadi salah. Ringan semakin ringan toh, yang berat semakin ringan. Gitu ya, dia jadi ringan. Bukan kebalikan siapanya. Oke. Ini lagi. Ya, intinya tadi adalah kerjasama ya. Anak-anak ya. Jadi kita sebut orang lain kan kita ingin bekerja sama. Yang kedua ini, siapa yang sudah punya pacar? Sudah ada rasa, oke, dia ganteng ya, dia cantik ya gitu kan? Itu maksudnya, bukan suruh kalian pacaran atau tidak pacaran, tidak. Pada porsinya bahwa anak-anak semua itu hal yang normal. Ya, saya melihat Asti karena dia cantik, itu hal yang wajar. Karena kita memiliki, kita punya perasaan, begitu kan? Oke, lanjut. Yang ketiga, siapa yang? Tadi tanya pacar kamu tidak angkat tangan, sekarang musuh kamu angkat tangan banyak. Oke, ini lagi. Apakah hidup kalian nyaman bila punya musuh? Terus kenapa harus punya musuh? Oke. Kenapa kita harus punya musuh? Kalau memang tidak nyaman kita punya musuh, kenapa kita harus punya musuh? Yasina? Maggie? Maggie punya musuh? Lihat Sela ke musuh? Oke lah, maksudnya kalau kita punya orang yang kita tidak suka, pasti kita tidak nyaman, toh? Oke. Pada akhirnya sebentar anak-anak, tidak bagus kalau kita punya musuh begitu. Tidak bagus. Ya. Kita lanjut. Itu merupakan pengantar untuk teman-teman terarah berpikirnya. Oke, materi sebentar. Ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih, Pak. Coba kita berdiri dulu. Masih ingat toh? Masih, Pak. Oke. Tepuk semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat.
Oke, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, kita masuk pada apa gunanya hari ini kita belajar. Gitu. Kita masuk pada yang namanya tujuan pembelajaran. Ya. Coba dibaca yang pertama. Sabar, satu orang. Saya tunjuk Freya. Ini. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Asosiatif, oke. Siapa lagi? Angel, yang kedua. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Disosiatif. Siapa lagi? Laki-laki. Jom Bastian. Memberikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Oke, yang terakhir laki-laki lagi. Siapa? Siapa? Kurang laki-laki nih. Disosiatif, oke. Itu yang menjadi tujuan kita belajar hari ini ya. Ada 4. Tapi sebenarnya ada 2 yang kita belajar. Yaitu ini asosiatif dan disosiatif. Ini di bawah nih contoh-contoh penjabaran dari atas ini. Begitu ya? Oke, kita masuk pada penjelasan materi. Ya, kalau di buku cetak. Oh, Pak Guru lupa bagi ya. Ya. Bantu bagi dulu. Satu orang satu ya. Ya, sambil dibagi anak-anak sebentar kita akan bermain mencari pacar. Salah. Mencari pasangan. Ya. Pak Guru ada siapkan beberapa kartu. Ya. Satu orang satu ya, Angel, lebih cepat. Pak Guru siapkan kartu. Nanti sebentar kita akan bagi 2 kelompok. Ada yang kelompok warna merah, ini ya. Nah, ini kelompok warna hijau. Atau kuning, bukan? Hijau. Oh, hijau. Nah. Ada yang bilang biru tadi. Ya, ini merah, anggap sudah merah ya. Pink ya, merah muda. Nanti ada yang satu kelompok pegang ini, dan kelompok lain pegang ini. Begitu. Ya bisa juga, belah tengah saja. Belah tengah saja. Tapi harus seimbang laki-laki sama perempuan. Ini laki-laki lebih banyak di sini. Oke. Sudah? Satu orang satu. Lebih itu. Oke. Nah, ya anak-anak kita lihat. Lihat di halaman 12 ya. Ada halaman yang situ. Ya. Kalau di buku cetak di halaman 89, 90, 91, 92, dan 93. Buku cetak. Saya ulangi lagi. Kalau di buku cetak, di halaman 89, 90, 91, 92, dan 93. Begitu ya? Oke, sudah lihat? Nanti sambil Pak Guru jelaskan di papan, anak-anak sambil lihat bahan ajar yang Pak Guru bagi yang tadi yang ini, dan lihat buku cetak yang sudah ada di teman-teman punya depan. Begitu ya? Jadi satu kali melangkah banyak-banyak materi, banyak-banyak hal yang kalian dengar dan kalian baca. Begitu ya? Oke, lanjut. Ya, ini dibagi 2.
Sambil pukul tulis anak baca ya. Ayo. Ya, coba dibaca dulu di depan. Yang pertama ada interaksi bentuk-bentuk. Yang sebelah kanannya atau sebelah kiri kalian? Atau positif. Ada kerjasama, asimilasi dan akomodasi ya. Ya, lanjut. Yang di sebelah kanan atau negatif. Ada kompetisi atau persaingan, ada kontravensi, ada konflik atau pertentangan. Oke, kita buktikan. Betul tidak? Ya, ini ya, ada dua ya. Ya, supaya lebih jelasnya lagi, anak-anak, kita nonton video. Ya. Bentuk-bentuk interaksi Sambil didengar, sambil dibaca ya. sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di sekolah, di masyarakat, melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang dilakukan dapat berkembang menjadi kerjasama. Meskipun demikian, interaksi sosial dapat memicu perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses-proses yang asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merendahkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. A. Proses asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
Bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Kerukunan, 2. Tawar-menawar atau bargaining, 3. Kooptasi, 4. Koalisi, 5. Patungan atau joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi antara lain: 1. Kursi merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau paksaan. 2. Kompromi merupakan persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. 4. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasehat netral. 5. Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. 6. Toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan. 7. Stalemate merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan seimbang dari kedua pihak yang sedang bertikai sehingga pertikaian terhenti pada titik tertentu. Terakhir, adjudikasi merupakan penyelesaian konflik perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya, orang-orang dari Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. B. Proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk proses yang disosiatif yaitu: 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, perebutan gelar juara kelas, juara olahraga, dan lain-lain. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Oke. Pas materinya? Pas ya? Tadi ada yang bahan ajar dan ada buku cetak lagi. Ada 4 sumberin. Ya? Masa tidak bisa? Bisa toh? Bisa.
Oke, kita masuk kepada pembagian kelompok. Gue bilang tadi kita butuh dua kelompok. Dari kita cara berhitung saja ya. 1, 2, 1, 2 begitu. Ya. Bisa? Dari bungsu begini. Sevanya, siapa? Jumbastian begini ya. Hitungnya 1, 2, 1, 2 gitu. Begitu, bisa? 1, 2, 1, 2. Ingat nomornya? 1, 2, 1, 2. Ingat nomor? 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sudah, semua? Kita ganjil ini. Jadi sebentar Pak Guru akan pegang kertas satu juga. Nanti tinggal cari di Pak Guru pasangan Pak Guru ya. Kita lebih satu, tidak genap kita. Lebih satu. Oke? Silakan kita gimana caranya? Yang 1 Begitu ya? Oke, silakan. Yang nomor 1 di sini ya, nomor 2 di sana. Mitanya digabung. Saya bisa mungkin teman-teman saling berhadapan. Saya bisa mungkin anak-anak bisa berhadapan. Ya, gabung. Ya. Ini kamu ke bawah lagi. Supaya jangan kena. Ke bawah lagi. Di bawah. Gitu. Gabung di sebelah bawah. Ya, supaya jangan bahkan ada di sini. Gabung sebelah bawah. Ayo cepat. Ya, sudah semua? Sudah ya? Oke, bagus. Ya, anak-anak, warna hijau ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebentar anak-anak akan mencari jawabannya. Ini nanti akan dibagi satu orang satu. Sama berapa orang kamu satu kelas? Satu kelompok? 13 ya? 13 ya? Berarti kurang satu, lebih satu tadi. 13 ya? Coba hitung ulang. 13 ya? Oke. Nanti pas di sini kelebihan satu sebentar. Berapa kamu di sini? Nanti kalau lebih kasih di Pak Guru satu sebentar. Ya. Pak Guru ulangi lagi. Nanti kelompok satu akan mendapatkan kartu warna biru. Biru terus hijau. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman akan mencari jawabannya di buku sebentar. Nah, setelah temukan jawaban, kan nanti kan satu orang satu. Misalnya Yati satu, gitu. Ya, dibagi sud. Bagi sud. Ini, satu orang. Ini kalian ini juga berisi jawaban. Jawabannya. Nah, ini jawabannya. Anak-anak nanti akan mencari kira apa pertanyaannya. Begitu ya? Kita cari pertanyaan. Mana kartu kita? Ini sama semua. Tidak ada beda. Oke. Bagi. Satu orang satu. Sudah? Siapa lagi? Lebih dua. Nah. Pas atau lebih? Lebih. Aku kumpul kembali. Nanti takutnya ini salah pasangan.
Sudah semua? Sudah semua? Kumpulkan balik. Coba itu ulang, kamu berapa orang sih? 12 ya? Kamu berapa orang? 13. 13 ya? Takutnya salah sebentar. Berapa tadi? 12 ya? 13 ya? Pria 13 tuh? 13. Kamu tadi berapa? 12. Nah, nanti kamu akan dapat kartu 12 lembar, nanti per guru 1. Nah, berarti tugasnya teman-teman satu sini juga akan berhubungan dengan peguru untuk mencari pasangannya. Begitu ya? Ya, silakan dibagi lagi. Bagi lagi. Satu orang satu. Sini satu di guru. Oke. Semua sudah dapat? Kasih siapanya? Sudah dapat? Hah? Belum dapat, Chat. Sudah. Oke, sekarang waktunya hanya 5 menit saja anak-anak untuk berdiskusi dengan teman-teman untuk mencari apa jawabannya dan apa pertanyaannya. Jelas? Jelas? Ya. Bisa ngerti ya? Waktunya 5 menit saja untuk teman-teman mencari sini. Kira-kira kalau jawaban ini apa pertanyaannya? Begitu. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Kau guru buat sendiri. Ini kan ada soalnya. Kalian mencari jawabannya apa? Begitu. Saya ulangi lagi ya. Kelompoknya kalian mencari jawaban dari pertanyaan ini apa? Nah, setelah itu sebentar, kamu sudah temukan jawabannya, kalian akan mencari siapa pasangan saya di sebelah sana. Begitu. Jelas ya? Nah, kamu silakan sudah melihat pada buku cetak dan bahan ajar yang guru bagi ini untuk mencari jawabannya apa. Jelas ya? Silakan ditulis di mana saja, asal jangan ini saya ulangi lagi anak-anak, ini jangan dikotori ya. Jangan kotor ya, jangan taruh tanda apa di sini. Jangan kok taruh pena, taruh ingus, jangan. Nah. Oke? Hanya pegangan saja itu. Kelompok 1 jelas ya? Jelas ya? Ya, Kak. Oke. Silakan kalian jangan ada komunikasi dengan kelompok lain dulu, Novi. Jangan tanya dulu kelompok lain. Ini khusus kelompok kalian saja. Di sini jelas? Jelas, Kak. Jadi caranya adalah misalnya ini kan jawaban. Ini kan jawabannya. Kalian cari di materi dan di bahan ajar ini apa dia punya soal. Begitu. Kira-kira kalau jawaban ini apa dalam soal ya? Begitu. Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Sebentar setelah habis diskusi, dengar dulu. Habis diskusi, anak-anak akan mencari, kan sudah jawab apa udah punya pertanyaan tak? Akan mencari di kelompok lain, di kelompok sebelah, siapa punya pasangan yang punya pertanyaan untuk jawabannya saya. Begitu. Jelas? Jelas? Jelas ya? Oke. Ini jangan dikotori ya. Silakan. Dan soal di sana. Dan soal bisa, Mbak. Nah, tulisnya di kertas lain, jangan di sini. Maksudnya untuk kan hanya pegangannya nyumus itu. Hanya pegangannya Anda itu. Jelas ya? Jelas ya? Oke, silakan waktunya 5 menit. Mungkin sekarang tinggal 3 menit kayaknya. Nah, dalam kelompok itu anak-anak, kalian kalau saya temukan jawabannya, kira-kira kalau ini bisa menjawab, diskusi dengan teman. Kalau ini bisa menjawab, benar tidak begitu? Tinggal 3 menit.
antusias ya, semangat ya kerjanya. Buka itu buku, sudah makan? Kalau ada kawan yang belum dibantu. Ada yang sudah? Ini terlalu bantu cari apa dong pertanyaan? Soalnya keburu tadi. Itu dulu. Lagi 1 menit. Tambahan waktu 2 menit ya. Kalau teman yang sudah, bantu kawan yang lain. Bantu yang belum. Jawabanmu itu ditulis di kertas ya, supaya kalau kau pegang begini nanti supaya carinya gampang. Begitu ya? Tulis di kertasmu supaya kau pegang begini sebentar. Ya, jadi kamu mencari pasangannya gampang. Tulis ya. Ya, terus. Sudah? Sudah? Cepat nah. Cepat nah. Sudah? Ayo, temukan pertanyaannya. Temukan jawaban. Ada yang belum? Masih ditambah dari sebelum. Ya, ada di banyak macam itu. Ya, ada di sebelumnya. Mana tadi?
Ganti sini. Siapa yang punya pertanyaan mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci? Ganti sini. Mereka tolak. Memang lebih gampang kali ya, karena kalian banyak pertanyaan. Oke, sudah, sudah. Ya, itu materi sebelum itu. Materi sebelum. Sudah? Sudah? Ini kali ini setengah mati. Sudah apa nanti? Setelah babak ini nanti kita buat babak kedua lagi. Kita sekarang. Di sini pertanyaan, itu jawaban, di sini pertanyaan. Gantian. Makanya cepat, makanya cepat. Sampai pun. Depan. Di siapa maksudnya? Oh. Kamu sudah? Masih di sana. Ah, cepat sudah. Oke, tepuk semangat. Oke, sekarang kita bangun sudah dari mejanya. Pelan. Pelan. Jadi bisa begitu. Pelan. Iya namanya. Jangan kesocoran. Saya ulangi lagi. Anak-anak akan mencari pasangannya. Yang dapatkan pasangan pertama silakan baris sini. Pasangan pertama kalau benar jawabannya dapat 100. Begitu. Terus pasangan kedua kalau benar jawabannya 99. Begitu seterusnya ya. Ya. Jadi silakan. Tadi ada lebih satu. Di mana satu? Di sini. Ada 2 tadi. Ah, 2. Oke. Nanti Pak Guru juga dicampur untuk mencari pasangan ya. Bisa ya? Bisa ya? Paham tuh cara kerjanya tuh? Paham. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baris. Baris. Sudah, pegang. Ayo. Nah, baris. Ya, sana lagi. Sana. Sana. Lebih rapat lagi. Sudah? Nah. Lebih rapat lagi. Ya, oke. Sesurutan. Ayo cepat. Ah, ya, silakan sudah. Kalau sudah pasangan, nah, silakan sudah. Ah, ya, oke. Di sini, di sampingnya Jason. Sesuai barisannya ya. Ah. Kenapa lagi? Jangan bimbang lagi. Sudah? Kamu sudah? Kenapa lagi? Sudah tadi? Oke, sudah? Sudah semua? Belum? Yuk. Hah? Sudah disampaikan. Akomodasi. Asosiasi. Mau mana tadi? Ini pengertian akomodasi. Ini dia. Ini kamu doang pasangan.
Apa tadi jawabannya? Terjadi pada dua sisi. Oke, Desi. Kamu? Sini sudah. Oke, stop. Sudah? Seru, ya? Oke, lanjut. Sekarang kita membuktikan. Sabar, Pak Guru kasih nilai. Mana tuh? Oh, ini. Mana Pak Guru pentet? Nah, biar pakai pensil. So. Ya, kita buktikan ya. Ya, ini sesuai pasangan pertama begini. Ya, Pak. Tadi Pak Guru bilang siapa yang cepat dia dapat nilai tinggi. Oh. Pasangan yang pertama, Angel Dae, siapa? Freya dan Asti. Pertanyaannya? Jelaskan pengertian asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang muncul karena ada penilaian ras. Oke, tepuk tangan dulu, betul. Yang kedua, pasangannya dengan Pak Guru. Oke, baca pertanyaannya. Tiga bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah Ya, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Betul, lihat ya. 99, oh. Lanjut, yang kedua, yang ketiga. Silakan. seperti mediasi yang melibatkan tiga pihak yang netral. Selanjutnya, adjudikasi akan melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Betul kok? Hah? Coba diulang pertanyaannya. Ulang pertanyaannya. Jelaskan pengertian konflik. Ya, silakan. Seperti mediasi yang melibatkan yang netral. Selanjutnya, akan melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Salah. Salah. Salah ya. Ya. Lydia dengan Bungsu ya. Lanjut. Jelaskan pengertian proses interaksi sosial disosiatif. Proses interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Coba diulangi pertanyaannya. Jelaskan pengertian proses interaksi sosial disosiatif. Jawabannya? Proses interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Ya, betul. Siapa-siapa? Sela dan Asmiranti. 99 ya? 98. Lanjut. Tiga bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif adalah Ya, oke. Betul jawabannya? 97. Lanjut. jelaskan pengertian bersama. Bersama merupakan kegiatan golongan atau lebih terkait situasi yang sama. Novita dan Cynthia Dairo. 96. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Reno dan Angel. Lanjut, Reno. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, gotong royong membersihkan lingkungan, kerjasama dalam bermain bola. Oke, 95. Lanjut, pasang berikut. Tepuk tangan. Sabar. Tatu ya? Tatu dan Marvel. 94. Lanjut. Memang ini merupakan kebudayaan dari kelompok, namun dalam sensor di dalam masyarakat mengenai Tepuk tangan dulu. Jason dan Apri. 93 ya? Lanjut. Jelaskan
Oke, jawabannya? Sosial yaitu hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contohnya siswa minat waktu. Komunikasi yaitu proses penyampaian dan penyempurnaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling memperdalam bersama mengirim pesan kepada pihak lain. Tepuk tangan. Risma dan Megi ya. 92. Lanjut. Jelaskan pengertian akomodasi. Salah satu usaha untuk menyelesaikan pertanyaan dan sehingga tidak dimanfaatkan. Tepuk tangan dulu. Pian dan Seva. 91. Lanjut. Coba diulangi pertanyaannya. Jelaskan pengertian konstruksi sosial. Proses sosial antara individu Asosiatif ya. Coba ulang. Jelaskan pengertian proses sosial. Jawabannya? Proses sosial antara individu atau kelompok tangan di masyarakat. Salah. Salah jawabannya. Siapa lagi? Asli. Dengan Milda. Lanjut. Contoh akomodasi. Salah. Salah jawabannya. Siapa namanya nih? Leo dan Noldin. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kumpul sini yang warna biru. Yang warna biru, yang warna hijau sini. Kita buat pakai dua. Pakai dua. Sini warna merah. Warna merah sini, warna merah. Ya. Oke, kembali ke kelompok. Silakan berdiri saja. Sudah? Oi, kembali ke kelompok. Ini tadi kelompok apa tadi? Pertanyaan? Jawaban. Oke. Silakan dibagi. Ini silakan dibagi. Lebih cepat lebih bagus. Kita buat pakai dua ya. Satu orang satu. Kalau lebih kasih sini. Masih ada tuh. Ini. Masih ada yang kasih lagi. Jangan ambil banyak-banyak. Satu orang satu. Mana satu lagi? Mana yang satu? Pas kita sana yang lebih. Ini yang lebih sini tadi, yang warna merah. Oh iya. Mana yang lebih tadi? Mana yang lebih? Sini satu. Cari sebelum pertanyaan belum jawaban. Belum. Kalian dalam kelompok dulu, dalam kelompok. 2 menit dalam kelompok. 2 menit dalam kelompok, sabar, jangan komunikasi dengan kawan dulu. Silakan cari jawabannya kalian dulu di situ. Sudah temukan jawabannya? Sudah? Sabar. Jangan berkomunikasi dengan kelompok lain. Sabar. Jangan berkomunikasi dengan kelompok lain dulu. Kalian cari jawabannya dulu. Apa lagi? Ambil. Jangan berkomunikasi, Jangan berkomunikasi. Sudah? Sudah makan jawaban? Cari makanya, Dia diam lagi. Tidak boleh kasih sinyal. Tidak boleh kasih sinyal loh. Sudah Maggie? Oke, sudah? Sudah?
Oke. Sudah? Kita kembali ke kelompok. Belum ternyata. Kelompok 2 siapa? Siapa? Oke. Bangun. Hah? Bangun. Sabar dulu. Jangan kasih kode. Cepat, sabar. Diam. Jangan kasih kode. Cepat Melda. Melda lagi. Salah. Risma. Sudah? Jangan kasih kode. Oke, sudah Risma? Belum? Tidak harus ditulis sebenarnya. Intinya pegang saja itu kertas. Dan naruh sini, suka. Sudah? Oke. Siapa? 1. Caranya sama. Masih sama? Siapa cepat diserahkan ke sana. Iya, Pak. 2, 3. Ini Pak Guru sini. Ini Pak Guru sini. Ini Pak Guru sini nih. Ini Pak Guru sini. Ini Pak Guru sini. Ini nih. Pak Guru sini. Ini Pak Guru sini nih. Hah? Dan saya? Hah? Dia Pak Guru, peng. Di sini. Kalau belum ketemu ke masakan sana. Sana. Sudah. Bagaimana? Ya, waktu habis ya? Ya, ini tidak punya pasangan ya? Silakan sana, di sana. Berarti dapat nilai berarti. Ke sana. Ya, oke. Kita mulai. Bapak kedua ya. Silakan. Bapak kedua. Sabar. Coba ulang pertanyaannya, diam dulu. Diam. Dengar yang menemukan jawaban. Silakan. Jelaskan dosa terjadinya interaksi sosial. Ya. Syarat terjadinya interaksi sosial itu hubungan antara dua pihak sehingga menjadi awal Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sintianero dengan Alsi ya. Lanjut. Sang kedua. Jelaskan pengertian proses interaksi sosial asosiatif. Asosiatif. Proses interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada sesuatu kerjasama. Siapa nih? Lydia ya. Dengan Risma. Mana Risma? Jelaskan pengertian persaingan. Silakan. Terjadi proses sosial lebih dari dua orang untuk mencari sebuah keuntungan. Ya, Tian dan Marvel. Ya, 98. Lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Disosiatif. Oke, tepuk tangan dulu. Yosina. Sabar. Yang mana? Yosina dan Novita. Mana namanya Novita ini?
Tidak ada. Ya, 97. Lanjut. Jelaskan contoh kerjasama. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, gotong royong, hubungan kerjasama dalam kelompok. 96 Vanessa ya. Vanessa mana Vanessa? Vanessa dan Marcela 96. Lanjut. Jelaskan pengertian Asimilasi. Lanjut. Salah ya? Siapa? Asmiranti dan Aprina. Lanjut. Jelaskan pengertian akomodasi. Seperti mediasi yang melibatkan tiga pihak yang terkait. Selanjutnya ada komunikasi akan melibatkan pribadi dan menyelesaikan konflik. Ya, betul itu. Angel dan Priscilla mana tadi nama? Bungsu ya? 9 berapa tadi? 95 ya? Lanjut. Jelaskan pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, tepuk tangan. Siapa itu Freya? 94 dan Nafsia. Maggie tadi ya. Lanjut. Oh, dengan Pak Guru dia tadi. Silakan pertanyaannya. 3 bentuk interaksi sosial asosiatif adalah Kerjasama, akomodasi, asimilasi. Oke. 93. Siapa tadi? Tatu ya. Tatu dan Pak Erik ya. Betul. Lanjut. Pasangan berikut. Disosiatif. Betul kok? Oke, siapa ini? 92 ya? Noldin dan pasangan yang sama tadi. Yang lain? Hah? Sudah? Kau? Apa pertanyaannya ini Melda? Apa pertanyaannya? Jelaskan pengertian? Hah? Konflik. Bukan. Ini dia. Lanjut jawaban pertanyaannya. Akomodasi. Contoh akomodasi. Contohnya ya? Oh, ini tadi. Oh ya, lanjut. Ini. Jelaskan contoh asimilasi. Dia asmi put. Asmiranti di Tionghoa deh. Yang ada makan mie itu. Iya tuh, Pak. Oh ya, oke. Masih bisa babak ketiga? Sabar ya. Waktunya. Dapat tidak dapat suruh kambing apa tuh? Masih bisa 10 menit? Yes. Ya, kumpul kembali. Sini yang warna hijau. Yang warna hijau. Kode kopi ya, seksau. Kumpul kembali kartunya. Sudah? Sudah semua? Kembali ke kelompok. Sudah? Halo. Itu. Kamu tidak dapat nilai sebentar. Hah?
Hah? Kembali ke kelompok dulu. Sudah? Supaya adil sekarang, silakan Sevanya lagi. Vanessa dan Maggie Suten. Suten. Ya, pilih pertanyaan atau jawaban. Oke, pertanyaan. Sini jawaban ya. Oke. Nanti Pak Guru bagi ini hanya 2 menit saja. Cepat ya. Pelan-pelan. Sabar. Jangan komunikasi. Jangan sabar. Belum. Balik belakang. Jangan curang. Balik belakang, ayo. Jangan curang. Yati jangan curang. Jangan curang, balik belakang. Oke, waktu habis ya? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Tiga. Sama. Oke. Ini yang lebih tadi. Ini yang lebih. Ini kok? Saya juga. Oh, bukan. Sudah? Proses sosial. Contoh akomodasi. Proses sosial yang muncul karena adanya kebudayaan bangsa. Oh, enggak salah. Ini dia. Bagaimana? Ini simulasi yang ini. Ini simulasi. Kamu dua. Ini? Nah, ini sih. Yuk, sudah. Paris makanya. Sudah. Ini sudah. Leonardo sudah. Cari pasangan. Sudah. Mau mana ini? Contoh, Ini. makan mie. Yang makan mie. Ini cari yang makan mie. Kasih. Sudah. Berarti Anda sudah. Hanya mana kau mulia kan? Kita bersumpah lagi. Siapa yang sudah? Sudah semua? Tadi yang bersamaan tadi ini? Dua ini? Bersamaan ya? Sama-sama pertama toh? Tidak, kita ada dua orang. Apa gitu? Mana sih tadi? Tidak jadi. Oke, kita masuk sebut nama dulu. Freya dan? Oke, lanjut. Jelaskan dua syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu kontak sosial, hubungan antara dua pihak dan saling
dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial dalam konteks politik atau konteks langsung dan konteks tidak langsung. Contohnya siswa menyebut komunikasi itu proses penyampaian dan penerimaan antar profesi atau gagasan dari satu pihak ke lain supaya saling mempengaruhi. Misalnya bagi investasi pada pihak lain. Tepuk tangan. Betul ya? Lanjut. Nilai 99. 99. Silakan. Jelaskan contoh kerjasama. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, gotong royong, membersihkan lingkungan, kerjasama dengan kelompok. Sela dan Novita. 99 ya. Lanjut. Jelaskan pengertian proses interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Tepuk tangan. Tatu ya. Tatu mana tatu penaman? Tatu 98. Dan Nafsia. Megi tadi saya tulis. Megi 98. Lanjut. Tiga bentuk interaksi sosial asosiatif adalah Ya, betul. Tepuk tangan. Sevanya 99 ya, 97 ya. Dan bungsu. Mana namanya bungsu tadi ini? Tidak, satu bungsu tadi. 97 ya. Lanjut. jelaskan pengertian proses interaksi sosial disosiatif. Proses interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Tian dan Angel. Tepuk tangan dulu. 96 ya. Lanjut. Tiga bentuk interaksi sosial disosiatif adalah Konflik. Tepuk tangan dulu. Vanessa 95 ya. Dan Yosina. Mana Yosina? Mana Yosina pun nama nih. Yosina. Ini 95 ya. Lanjut. Alsi dan lanjut. jelaskan pengertian kerjasama. Oke, sabar. Melda. Ini mana Melda pun nama tadi? Oh ya, Melda 94 dan Alsi ya. Lanjut. Konflik. Proses sosial antara individu atau kelompok yang bertentangan hingga saling menjatuhkan. Oke, Yati dan Lydia 93 ya. Yasen yang pukul. Oke. Lanjut Yasen, baca pertanyaannya. Jelaskan contoh akomodasi. Seperti mediasi yang melibatkan tiga pihak yang netral. Selanjutnya adjudikasi akan melibatkan pengadilan untuk penyelesaian konflik. Betul ya? Tepuk tangan dulu. Jason 92. Lanjut. Jelaskan pengertian Asimilasi. Proses sosial yang muncul karena adanya kebudayaan baru. Asmiranti ya. 91 ya, tepuk tangan dulu. Dan Marvel. Lanjut. Ulang. jelaskan pengertian Persaingan, silakan. terjadi proses sosial lebih dari dua orang terjadi sebuah keuntungan. Tepuk tangan. Noldin dan Apri. Sabar. Aprina 90 ya. Lanjut. Jelaskan contoh asimilasi. Inovasi merupakan kebudayaan dari Tiongkok mengaku dalam berbagai bidang masyarakat mengenai Oke, 90. Lanjut.
Tetap 90. Akomodasi. Akomodasi merupakan usaha pengusaha untuk menyelesaikan ketentangan tanpa menghasilkan pihak lawan sehingga tidak kehilangan nilai. Tepuk tangan. Tetap 90 ya. Oke. Kumpul kembali. Pas sudah ya. Oke. Kita masuk pada kesimpulan. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk kita pembelajaran hari ini? Ya. Ada yang bisa? Ya. Marcela. Silakan berdiri ya. Akomodasi. Selanjutnya, akomodasi merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan konflik. Akomodasi dilakukan beberapa cara seperti mediasi yang melibatkan tiga pihak yang netral. Oke. Adjudikasi Adjudikasi. melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Oke, siapa lagi? Aprina bisa? Oke, duduk sila. Ya, silakan berdiri. Biasanya merupakan terjadi proses sosial lebih dari dua orang untuk mencari sebuah keuntungan. Oke, thank you. Tepuk tangan. Lanjut, siapa lagi? Oh ya. Vanessa dulu. Tiga bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi. Asimilasi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Yang lain lagi? Oh, Angel, silakan. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan dua atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oke, tujuan. Tepuk tangan lagi. Ya. Itu beberapa kesimpulan yang kita sudah sama-sama dapat ya. Oke, tapi tadi yang anak-anak sudah ada lagi? Iya, jadi Oh ya, ada. Silakan. tiga bentuk interaksi sosial asosiatif adalah kompetisi, versi, konflik. Konflik. Oke, tepuk tangan. Ya. Itu beberapa kesimpulannya. Ya, Pak. Kita masuk pada kegiatan penutup. Tutup ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan berbagai proses belajar dan kira-kira belajar tadi menyenangkan tidak? Menyenangkan. Yang mana yang paling menyenangkan? Satu orang jawab. Priscilla menjawab. Apa yang paling menyenangkan? Mencari pasangan. Seru ya? Seru, Pak. Ya, sibuk-sibuk. Siapa lagi? Bertanya, ya, tadi kan, ya, betul. Lalu juga tadi teman-teman, serunya yang berikut lagi yang perlu lihat tadi, pas teman-teman berburu di sini. Iya, Pak. Iya dah? Ya. Ya, sudah teman-teman sudah di sini, salah lagi. Kembali lagi, gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena teman-teman sudah bekerja sama dengan baik. Nah, anak-anak, tadi itu adalah juga selain kita melaksanakan materi tentang kerjasama, tadi juga itu teman-teman belajar sambil melaksanakan yang namanya kerjasama. Ya toh? Kalau tidak sama-sama bekerja atau tidak kerjasama, pasti tidak akan cepat dapat hasilnya toh? Nah, yang punya kekompakan cepat dalam kerjasama tadi itu yang cepat mendapatkan nilai di sini. Tadi babak kedua itu ada teman-teman yang tidak mendapatkan pasangan. Berarti karena dia kurang berusaha, kurang bekerja sama. Begitu ya? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari juga anak-anak perlu kita kembangkan yang namanya kerjasama. Karena tadi itu Pak bilang, kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa orang lain. Ya toh? Begitu. Oke. Itu nilai moralnya, nilai yang teman-teman harus bawa pulang ke rumah. Begitu. Oke, anak-anak. Untuk minggu depan kita masih materi yang sama. Itu bahan ajar jangan dibuang ya. Dibawa pulang ke rumah. Nanti dengan materi yang sama ini minggu depan kita akan kita buat dengan model pembelajaran yang berbeda lagi. Nanti minggu depan Pak Guru tampilkan masalah. Tampilkan masalah. Nanti anak-anak memecahkan masalah tersebut dan mendapatkan solusi dari masalah tersebut.
Oke, ya. Kita akan menggunakan pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti guru tampilkan masalahnya, nanti teman-teman mencari solusi dari masalah tersebut. Begitu ya? Dengan materi yang sama ya. Jadi pulang ke rumah ini dibaca, hanya 2 halaman saja. Ya, dibaca baik-baik. Silakan tulis nama supaya tanda. Lalu minggu depan bawa lagi lembaran ini supaya anak-anak jadikan pembelajaran. Oke? Tadi sama berapa tadi? Hah? Oke, silakan. Sekarang siapa lagi? Bisa nolin? Oke, mari. Atau Reno saja? Nolin. Ya. Ya, semua bersikap doa. Sabar. Semua bersikap doa. Oke, kita mulai. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Jangan lupa buku cetaknya. Ketua kelas. Ya, silakan keluar. Terima kasih ya. Ya, silakan kursinya diangkat dari atas meja supaya